Halo, perkenalkan saya Surati dari Program Studi Pendidikan Matematika, mahasiswa STKIP PGRI Pacitan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran menggunakan Contextual Teaching and Learning atau CTL. Contextual Teaching and Learning adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan yang menghubungkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata yang relevan bagi siswa. Ada 7 komponen dalam pendekatan CTL. Yang pertama, konstruktivisme, yang kedua, questioning, yang ketiga, inquiry, yang keempat, learning communication, yang kelima, modeling, yang keenam, reflection, dan yang ketujuh, authentic assessment. Untuk komponen yang pertama yaitu konstruktivisme, di mana siswa membangun sendiri pemahaman atau pengetahuan mereka berdasarkan pengalaman sebelumnya. Yang kedua yaitu questioning atau bertanya. Dalam proses ini digunakan untuk memotivasi siswa berpikir kritis, menggali informasi lebih dalam, dan memahami materi. Yang ketiga yaitu inquiry atau menemukan. Pembelajaran berbasis inquiry mendorong siswa untuk menemukan informasi sendiri melalui eksplorasi, pengamatan, eksperimen, atau pengumpulan data. Yang keempat yaitu learning communication atau masyarakat belajar, di mana pembelajaran ini dilakukan secara kolaboratif dalam kelompok sehingga siswa dapat saling berbagi informasi, pengalaman, dan pendapat. Yang kelima yaitu modeling atau pemodelan, di mana guru atau pihak lain memberikan contoh konkret sebagai panduan bagi siswa. Yang keenam yaitu reflection atau refleksi, adalah proses merenungkan pengalaman belajar sehingga siswa dapat mengevaluasi dan memahami manfaat dari apa yang telah mereka pelajari. Dan yang terakhir yaitu authentic assessment atau penilaian yang sebenarnya, di mana penilaian dilakukan dengan kemampuan siswa berdasarkan tugas-tugas nyata yang relevan dalam kehidupan. Pengaplikasian komponen utama CTL dalam langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan awal, langkah-langkah pembelajaran CTL. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Apa siap kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Selamat pagi Cikgu, siap Bu. Anak-anak, apa kalian masih ingat materi kemarin mengenai bentuk-bentuk bangun ruang? Masih Bu. Nah, Ibu mau bertanya nih sekarang, siapa yang di sini pernah melihat Ka'bah? Saya Bu, saya Bu. Yang belum pernah melihat bentuk Ka'bah, coba buka halaman 23 bukunya. Di situ ada contoh bentuk Ka'bah. Nah, setelah ini coba kalian bandingkan bentuk kubus dan bentuk Ka'bah. Setelah membandingkan, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Sama Bu. Betul sekali. Jadi, Ka'bah itu merupakan contoh bangunan berbentuk kubus. Kali ini kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat yang ada pada kubus. Sebelum melanjutkan pelajaran, kita bagi kelompok terlebih dahulu ya. Baik Bu. Kegiatan inti, langkah-langkah pembelajaran CTL. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ya mengenai rusuk, diagonal ruang, diagonal bidang. Sekarang coba kalian diskusikan sifat-sifat apa saja yang ada pada kubus menurut materi tersebut. Baik Bu. Nah, sudah beres diskusinya anak-anak? Coba sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing? Dia Bu, dia Bu. Sekarang coba kalian kerjakan soal latihan ini ya. Baik Bu. Semuanya sudah mendapatkan soal dari Ibu? Coba sekarang kalian diskusikan bersama kelompoknya ya untuk menjawab soal tersebut. Baik Bu. Jadi, apa semua paham mengenai materi kubus hari ini? Coba, siapa yang mau menyampaikan pesan-kesan pada pematerian hari ini? Dia Bu, dia Bu. Kegiatan akhir, langkah-langkah pembelajaran CTL. Sekarang, buat kesimpulan materi hari ini pada buku kalian masing-masing ya. Baik Bu.
Tadi kan kalian sudah mendiskusikan bersama kelompoknya. Setelah itu kalian sudah menyimpulkan materi hari ini. Sekarang ibu akan memberikan kalian soal untuk dikerjakan individu. Baik, Bu. Tukarkan hasil soal yang telah kalian kerjakan bersama teman-temannya ya. Kita akan bahas bersama-sama. Adapun kelebihan CTL, yang pertama yaitu pembelajaran yang bermakna dan relevan, di mana CTL mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman nyata siswa, membuat pembelajaran lebih bermakna. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Dengan pendekatan yang kontekstual dan relevansi materi terhadap kehidupan siswa, mereka lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. CTL mengharuskan siswa untuk berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan dalam situasi nyata. Yang keempat, yaitu pembelajaran yang kolaboratif. Dalam CTL, siswa bekerja sama dalam kelompok, membangun keterampilan sosial dan kerjasama. Dan yang kelima, yaitu penilaian yang lebih autentik. CTL menggunakan penilaian autentik yang mengukur hasil belajar siswa berdasarkan tugas-tugas nyata seperti proyek, presentasi, atau portofolio. Dan untuk kekurangan penggunaan metode CTL, yang pertama yaitu memakan waktu yang lebih lama, di mana proses pembelajaran dalam CTL seringkali lebih memakan waktu karena melibatkan aktivitas yang lebih banyak seperti eksperimen, diskusi, dan kolaborasi. Yang kedua yaitu kesulitan dalam pengelolaan siswa. Pembelajaran berbasis kelompok dalam CTL dapat menimbulkan tantangan dalam pengelolaan kelas, terutama jika siswa sulit bekerja sama atau tidak disiplin. Yang ketiga, tidak semua siswa dapat beradaptasi dengan baik. Siswa yang terbiasa dengan pembelajaran yang lebih tradisional, di mana guru menjadi pusat informasi, mungkin mengalami kesulitan beradaptasi dengan pembelajaran yang menuntut kemandirian dan berpartisipasi aktif. Yang keempat, memerlukan sumber daya yang lebih banyak. Penerapan CTL sering memerlukan berbagai sumber daya, seperti alat peraga, media, atau teknologi untuk mendukung pembelajaran. Dan yang kelima yaitu penilaian yang lebih rumit dan subjektif. Penilaian autentik yang digunakan dalam CTL lebih kompleks dan bisa lebih subjektif dibandingkan dengan tes standar. Untuk kesimpulan, kontekstual teaching and learning atau CTL adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pengaitan materi yang diajarkan dengan konteks kehidupan nyata siswa. Pendekatan ini bertujuan untuk membuat pembelajaran lebih bermakna dan relevan, sehingga siswa dapat mengaitkan pengetahuan yang mereka peroleh dengan pengalaman mereka sehari-hari. Dalam CTL, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mereka diajak untuk aktif berpikir, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah. CTL juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, serta kemampuan memecahkan masalah yang sangat dibutuhkan di dunia nyata. Meskipun demikian, penerapan CTL juga memiliki tantangan, seperti waktu yang lebih lama dalam pembelajaran, kesulitan dalam pengelolaan kelas, dan kebutuhan akan sumber daya yang lebih banyak. Namun, dengan perencanaan yang matang dan pelatihan yang tepat untuk guru, pendekatan ini dapat memberikan hasil yang sangat positif dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan efektif. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.